Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu juga yang cantik-cantik. Cantik kan Bu ya? Bapak-bapak ganteng serta mas-mas rahimakumullah. Saya sendirian di depan di panggung Dewe Wani. Oke. Alhamdulillah ini hari kelima Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan tahun ini sampai tuntas dengan amal-amal yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan Rabu sore kajian menjelang buka puasa di Masjid Nuruda 19 Gelondong ini, saya mengambil tema besar, yakni wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diambil ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, dalam beribadah kita, dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Kita akan mengenal Rasulullah tetapi di saat akhir hayatnya, yakni ketika menjelang wafat dan setelah wafat. Jadi kalau pas dari lahir sampai beliau bagaimana menempuh perjalanan hidup sebagai seorang nabi, itu tidak dikisahkan pada kesempatan sore hari ini dan 3 sore yang akan datang. Jadi judulnya, tema besarnya adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ada 4 hari Rabu, maka saya buat partisi serialnya. Yang pertama, yang sore hari ini, yakni tanda-tanda perpisahan. Lalu hari Rabu tanggal 12 Maret atau 12 Ramadan, merasakan sakit sebelum wafat. Rasulullah merasakan sakit dulu. Lalu sakit yang seperti apa kita akan bahas minggu depan insya Allah. Lalu Rabu yang ketiga tanggal 19 Ramadan, kita akan membahas Ar-Rafiqul A'la, yakni kalimat atau wasiat terakhir di akhir menjelang wafatnya Rasul. Kemudian yang keempat, hari Rabu berikutnya tanggal 26 Ramadan, kita akan mengambil ibrah dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sudah rencanakan 4 pertemuan yang akan datang dengan tema-tema yang tadi saya sebutkan. Insya Allah apa yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Saya sebisa mungkin akan mengutip ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang makbulah, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan terkait dengan kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam setiap kisah itu ada saja tambahan-tambahan, bumbu-bumbu cerita yang itu sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dialami
Kadang ada yang saking memuja atau memujinya, lalu ada tambahan-tambahan. Itu yang akan saya hindari, yang kita akan eliminir. Mudah-mudahan kisah nanti yang akan dibahas mengenai wafatnya Rasulullah SAW ini itu mendekati kebenaran. Ini berdasarkan ada dari kitab-kitab yang di dalamnya sudah terpercaya. Kemudian di akhir bahkan ada penelitian tahun 2024 ilmiah, jadi dalam bentuk jurnal, tentang sakit atau diracun. Rasulullah SAW itu meninggalnya itu karena faktor sakit, faktor usia, atau diracun. Nah, kita akan bahas. Jadi kalau diracun kok bisa, kalau sakit apa? Itu akan dibahas berikutnya. Sebagai catatan atau remindernya itu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebisa mungkin ketika saya mengucapkan Nabi Muhammad jenengan Sallallahu Alaihi Wasallam, dibatin boleh, di agak jar sedikit nggak apa-apa. Ketika ucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lirih nggak apa-apa. Beliau itu adalah manusia seperti umumnya. Ada sifat basyariahnya, ada sifat kemanusiaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi itu lahir, Nabi itu hidup, Nabi Muhammad SAW itu makan, minum, menikah, punya anak, kemudian pada akhirnya meninggal. Ini ya poin pentingnya adalah bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun itu wafat. Nabi Muhammad yang maksum, yang sudah dijamin dia itu tidak akan berbuat maksiat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu mati, wafat, meninggal. Lah kita sudah punya bekal apa? Menjelang hari-hari akhirnya Rasulullah SAW itu banyak beristighfar. Ini adalah kajian Rabu ini mengingatkan kita semua siapa Kanjeng Nabi dan siapa kita, khususnya bahwa kita itu akan mati. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang mempunyai jiwa, yang mempunyai nafas, pasti akan merasakan mati. Siapapun orangnya, jenis kelamin laki-laki, perempuan, mati. Masih kecil, remaja, dewasa, sepuh, simbah-simbah, pasti bakal mati. Yang cantik mati, yang ganteng mati, yang ngomong tinggal giliran siapa yang mau meninggal duluan. Kira-kira berdasarkan abjad atau berdasarkan usia? Saya namanya Muhammad Mas'ud. Kalau namanya Ahmad Mas'ud berarti dia lebih dulu. Kalau diurutkan berdasarkan huruf, yang paling enak siapa? Yang awal-awal hurufnya. Yang paling sengsara siapa? Yang huruf awalnya Z. Loh kok nanti nggak ada yang ngurusin? Ini mohon maaf kalau ada yang namanya huruf pertamanya Z ya. Nama saya Muhammad Mas'ud, huruf M tengah-tengah. Belum tentu yang diurut angkanya hurufnya di tengah itu jadi tengah meninggalnya, belum tentu. Semua bakal meninggal. Jadi jenengan yang yang merasa masih muda, ada yang masih muda? Paling Eca paling muda ini. Dan yang Risma yang di pojok selatan ya. Kalau semuanya sudah di atas 40 tahun Bu ya. Ya kan? Cuman beda, ada yang 40 tahunnya itu
dia mulai start hidup taubatnya di 40 tahun, atau 40 tahun itu sudah banyak berkelimang, kita tidak tahu. Datangnya ke jenengan kita semua ke masjid saja itu alhamdulillah. Tidak semua orang mau ke masjid. Sudah disyukur saja alhamdulillah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30 ditegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad mayyit, bakal mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga, yakni selain Nabi Muhammad, bakal mati. Ini ayat yang membacakannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada yang lain bahwa setiap kita itu bakal mati. Kita akan mati, mereka akan mati, semua akan mati. Presiden bakal mati enggak? Mati ya. Wakil presiden mati, menteri mati, gubernur, terus sampai menyebut Pak RT nanti Pak Sugeng juga. Sampai RT pun bakal pasti mati. Tidak ada sekat-sekatnya. Yang sekarang banjir di mana? Di Bekasi ya, mudah-mudahan disegerakan reda, surut, kemudian kehidupan lancar seperti semula, bisa beribadah Ramadan. Jenengan enak Bu ya, duduk sila, ada yang selonjoran, ada yang nyandar. Di sana itu bulan puasa kebanjiran, repot. Jenengan insya Allah tidak akan kebanjiran kalau begini terus ya. Kalau begini terus nggak kebanjiran. Lalu hadirin, kenapa kok dibahas mengenai wafatnya Rasulullah SAW? Yang pertama, ini sebagai penguat iman kita, akidah kita. Kita percaya pada Allah, ada percaya kepada Rasulullah, juga bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Benar-benar Nabi Muhammad itu ada, Rasulullah SAW itu ada. Saat ini sudah wafat, tidak ada bersama kita, tetapi ada asarnya, ada jejak-jejaknya yang kita terus oleh orang pengikut-pengikutnya, diteruskan amal-amalnya, ibadah sholatnya, ibadah zakatnya, hajinya, sedekah dan lain-lainnya, terus sampai akhir hayat. Jadi yang pertama kita akan, tujuannya adalah semakin kuat iman kita tentang Nabi Muhammad, percaya kepada adanya Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harapannya, tujuannya, begitu mendengar kisah wafatnya Rasul, hati kita menjadi lembut. Maksudnya bagaimana? Malu kalau kita itu kok teriak-teriak, malu kalau kita itu keras, malu kita itu kasar. Kenapa malu? Rasulullah SAW itu sangat lembut. Beliau sangat pemurah, sangat pengasih, penyayang, keras terhadap lawan, terhadap musuh, tetapi ada penuh kasih sayang. Dalam kisah, dalam sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad banyak diungkapkan. Bahkan Imam Bukhari secara khusus menyusun kitab tentang akhlaknya Rasulullah. Ya, ada Al Mufrad misalnya, dan yang lain-lainnya. Ada bahkan ada, kalau anak-anak pesantren di Salaf itu Nurul Yakin, kisah Nabi Muhammad dari mulai lahir terus sampai beliau wafat. Kitabnya kecil, kitab Nurul Yakin. Itu supaya apa? Supaya umatnya, kita semua itu ingat terus Nabi Muhammad. Jangan eling Nabi Muhammad pas Maulidan, pas bulan Maulud, baru ingat Nabi Muhammad. Rame-rame sholawatan,
Sholawatan mengharapnya syafaat kanjeng Nabi, tapi sholatnya ditabrak ya. Ada beberapa tempat mungkin sholawatan boleh, tidak boleh, tidak ada yang melarang. Yang tidak bagus itu adalah dengan berlebih-lebihan. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyampaikan sholawatnya harus pakai bendera, apalagi benderanya gede-gede, ada gambar wajah seseorang. Enggak usah. Dalam hati, dalam lubuk hati yang terdalam, Allahumma sholli ala Muhammad, atau menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di luar sholat. Kalau di dalam sholat sebisa mungkin sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu di luar sholat silahkan Allahumma sholli wassalim ala Sayyidina wa maulana, silahkan Muhammad. Tetapi kalau dalam bacaan sholat saklek, tidak boleh kita mengotak-atiknya, tidak bisa menambah menguranginya. Ini yang pas sholatan malam merebut sama saya udah jelek paling. Kayak meneh. Enggak apa-apa Bu ya. Kan ada yang belum ikut juga. Kemudian yang ketiga, tujuan kita membahas wafatnya Rasulullah SAW adalah menjadikan kita semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai pendahuluan untuk kajian menjelang bulan puasa di hari Rabu Masjid Nur Huda 19 Londong, insya Allah. Sebagai garis besarnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu wafat pada hari Senin. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Artinya setelah 11 tahun tinggal di Madinah. Wafatnya di Madinah. Kalau dihitung secara hitung-hitungan, usia Nabi Muhammad kurang lebih 63 tahun. Kalau di tahun Masehi kan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Jadi 632 sekarang sudah 2024 ya, tinggal dihitung. 2025 berarti Bapak Ibu tidak ngantuk ya. 2025 sudah lama sekali ya, sudah tidak ada, jaraknya sudah sangat jauh, tetapi kok kenapa sampai saat ini seolah-olah Nabi itu ada terus dalam masjid ini, ada dalam hati kita, sholat kita itu disebut terus. Itulah mulianya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini karena Rabu yang pertama kita mengambil subtemanya tanda-tanda perpisahan, yakni sebelum wafatnya Kanjeng Nabi itu sudah ada tanda-tandanya. Bahkan setahun, 2 tahun sebelum Nabi Rasulullah SAW itu meninggal, wafat, itu sudah ada tanda-tandanya. Cuman orang tidak begitu memperhatikan. Itu ya. Di sini ada yang tahu tanda-tanda orang mau meninggal? Diprediksi nih, wah kira-kira si fulan itu wajahnya sudah pucat ini. 1 tahun lagi apa sebulan bakal meninggal misalnya. Tidak mau makan. Mungkin ya. Karena kenapa kok kita tidak tahu? Karena ada orang yang tidak ada ceritanya orang yang meninggal hidup lagi kemudian laporan ya. Kalau ada yang meninggal hidup lagi kan misalnya bisa cerita, Mbak atau Mas kemarin sebelum meninggal kira-kira ada firasat apa? Cuma sayangnya yang sudah meninggal nggak kembali lagi. Kira-kira mau kembali lagi nggak? Jenengan mau kembali lagi kalau sudah meninggal? Enggak ya. Malah medeni ya Ibu, kalau hidup lagi orang yang masih hidup ketakutan malah ya. Ya. Apa tanda-tandanya bahwa Rasulullah SAW itu akan meninggal dalam waktu yang dekat? Yang pertama adalah dalam peristiwa Hajjatul Wada atau Haji Wada, haji perpisahan. Yakni Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam itu dalam Sirah Nabawiyah atau dari kitab yang lain itu disebutkan semua istri Kanjeng Nabi itu diajak ke Mekah. Semua itu berarti bukan satu kan Bu? Bapak-bapak, Nabi Muhammad SAW itu istrinya 9 yang diajak dalam haji wada. Tapi jenengan ojo wani-wani niru Kanjeng Nabi, songo bojone. Satu saja nikmati, syukuri. Cara bersyukurnya seorang suami adalah memaksimalkan satu istri selama-lamanya. Ibu kira-kira begitu enggak? Satu suami saja, kecuali kalau meninggal wafat, kalau masih kuat, masih ada yang naksir, ya boleh nikah lagi ya. Boleh tidak? Boleh ya. Saya hari Ahad tanggal 23 ya kemarin, 22 atau 23 Februari, acara Baitul Arqam di Kalasan. Tiba-tiba dihubungi teman saya, usianya sesaya. Saya kaget. Pokoknya kamu kesini. Ini cerita intermezzo sebentar bab nikah ini. Lah kenapa? Aku harap kawin meneh. Hah? Kaget saya. Kamu usianya memang seusia saya. Ternyata akhir Januari itu cerai dengan istrinya. Kemudian dia tidak mau berlama-lama. Dia mau nikah lagi. Dan saya, karena ini teman saya ini orang Sunda, sudah somet gitu ya, tapi saya nggak tahu kalau dia tuh mau nikah. Pokoknya datang. Jadi acara belum selesai, saya ke sana di Klaten. Namanya saya lupa, Kolokates atau apa ya? Ada? Kalikotes. Ya, Kalikotes itu. Saya tidak tahu jalannya. Pokoknya ngikuti HP ya. Sudah ikuti aja, alhamdulillah ketemu dan menikah 1:30. Jadi dia duda, calonnya juga randa ya. Jadi ya sudah klop. Ya itu boleh ya, boleh ibu bapak-bapak kalau masih setia istrinya masih, nggak usah double dulu ya. Ketika haji wada, saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada tahun 10 Hijriah, artinya setahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi itu berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, boleh jadi engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini, dan boleh jadi engkau akan lewat di masjidku ini, di kuburanku ini. Mu'adz bin Jabal dipesanin oleh Kanjeng Nabi ketika mau ke Yaman mensiarkan ajaran Islam. Pesannya, wahai Mu'adz, boleh jadi engkau tidak akan lagi bertemu aku sesudah tahun ini, dan boleh jadi engkau akan lewat di masjidku ini, di kuburanku ini. Mu'adz bin Jabal, seorang laki-laki yang gagah, seorang pemimpin yang diutus jadi pemimpin ke Yaman, begitu diberi nasihat seperti itu, nangis. Sudah kebayang bagaimana nanti kalau iya ucapan itu, karena ke Yaman itu jauh Bu, ke selatan sedikit kan ya. Bukan zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Kita ke Jakarta, ke Surabaya, ke Palembang, ke Aceh, itu bisa dalam waktu beberapa jam lewat menggunakan pesawat. Dulu enggak. Jadi Mu'adz begitu sedihnya. Itu sudah ada tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad akan wafat. Begitu digubris oleh para sahabat. Kemudian pada saat haji wadanya, ketika khutbah di haji wada, ketika turun ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
ketika ayat ini diturunkan, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan. Mendengar ayat ini, para sahabat menggigil. Dalam arti, berarti ini tanda Nabi sudah tugasnya sebagai Rasul, sebagai Nabi cukup. Sudah saatnya untuk purna tugas kalau bahasa kitanya. Para sahabat pun sudah ada yang merasa ini adalah saat-saat terakhir bersama Rasul, bersama Nabi Muhammad, sang panutan, yang dimana ada masalah di situ ditanyakannya, masalah solusinya diketahui. Kemudian masih dalam haji wada juga ada pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya yang mengikuti haji wada. Ada yang menyebut 120.000 orang, ada yang menyebut 130.000 orang. 130 orang dari Madinah iring-iringan, kalau bahasa Sundanya itu ngabring ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah, pelajarilah manasik kalian dariku, karena boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi sesudah tahun ini. Boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi sesudah tahun ini. Maka itu ketika mendengar, para sahabat pun mulai meneteskan air matanya. Para sahabat bersungguh-sungguh saling bertanya, saling menguatkan bagaimana manasik haji ini, bagaimana ini, bagaimana itu. Mereka melengkapi pengetahuannya sebelum benar-benar ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu kuatnya para sahabat ketika saat-saat Rasulullah SAW. Mereka enggan aslinya ditinggalkan Rasul, tetapi mereka mau tidak mau harus kuat. Itu pada peristiwa haji wada. Masih berapa, 15 menit ya. Kemudian yang kedua, apa peristiwa atau momen yang itu menjadi indikator tanda bahwa Rasulullah SAW itu waktu meninggalnya sudah dekat, yakni turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kapan turunnya? Yaitu pada pertengahan Tasyrik, ketika masih di Mekkah di 10 Hijriah. Jadi masih satu rangkaian. Dari situ berarti sudah hampir setahun lagi. Surat An-Nasr ini turun 1 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nasr itu ayat terakhirnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan terima kasih. Sini dulu aja ya. Dan sucikanlah, pujilah Tuhanmu dan memohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ini setahun sebelum Nabi wafat turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu setelah turunnya ayat ini, Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, itu memberikan testimoni apa? Bahwa Rasulullah SAW itu ketika turun ayat dari An-Nasr ini, beliau ketika sholat membaca bacaan ruku dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, sebagai penerapan dari ayat terakhir dari surat An-Nasr. Apa isinya? Isinya adalah Rasul memuji Allah.
Rasul memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rasul memohon ampun, terlebih setelah surat An-Nasr ayat terakhir ini turun, sampai akhir hayatnya ketika ruku dan sholat Nabi membaca doa ini. Jadi kaitannya dengan sholat, pasolatan. Kalau bapak ibu membaca rukunya Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, itu mengamalkan doa dari Kanjeng Nabi sebelum turun surat An-Nasr. Sedangkan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, itu sama mengamalkan kesunahan Nabi sebelum turun surat An-Nasr ayat terakhir ini. Tetapi begitu sudah turun ayat ini, Nabi ruku dan sujudnya membaca ini buat Siti Aisyah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Pelajarannya bagi bapak ibu semua, bukan berarti ini khusus untuk yang sudah sepuh. Siapapun ketika membaca ruku dan sujud disunahkan membaca yang tadi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bagaimana kalau saya tidak hafal, hafalnya yang Subhana Rabbiyal Azim? Ya nggak apa-apa. Ini anjuran. Artinya Nabi Muhammad membaca doa ini ketika di akhir hayat beliau. Rasulullah SAW membaca doa ini. Hadirin rahimakumullah, itu diantara tanda-tanda perpisahan sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang dari tanda-tanda itu yang tadi disebutkan, apa hikmah untuk kita semua? Hikmahnya ternyata begini, bahwa untuk kematian seseorang sejatinya itu sudah ada tanda-tandanya. Cuma kadang kita tidak begitu memperhatikan. Sadarnya, tahunya itu setelah wafat, setelah meninggal. Ini apa namanya teh? Pengalaman pribadi ya. Tahun 2024 bulan Februari itu, ketika saya datang dari Jogja langsung ke rumah sakit, bapak saya, abah kami itu mau dirawat di rumah sakit. Lalu sambil menunggu omong-omongan, bapak saya sempat bilang begini, kapan coblosan, maksudnya pemilunya? Nanti 14 Februari. Saya sampaikan gitu. Ya paling saya, kalau bahasa Indonesianya, paling saya nggak bisa ikut. Waktu saya madek, tapi nggak saya perbesar. Sudah nggak apa-apa. Ini mungkin karena orang sedang sakit mungkin ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tanggal 10 Februari abah kami meninggal. Dan ia tidak sempat coblosan. Ya nggak penting memang ya, tapi benar kalimat itu setelah wafatnya. Lalu juga ada pelajaran ini dari kisahnya bapak saya. Ini saya ambil cerita yang saya alami ya. Mungkin Pak Dawang bagaimana ketika Mbak Norman mau wafat, punya cerita sendiri-sendiri. Ini cerita bapak saya ketika di rumah sakit. Ini mungkin sudah diceritakan juga ketika di pasolatan. Itu pengennya ambil air wudhu, sholat. Saya yang waktu berdatang pagi-pagi ya, naik kereta seharian itu, Sabtu pagi sampai rumah sakit Ciremai di Cirebon. Di sana tugas saya yang menjaga, karena kakak saya yang pertama sudah sebelumnya, adik saya yang kedua sudah yang sebelumnya. Jadi saya full di rumah sakit. Bagaimana saya harus memapah, nganter ke kamar mandi, wudhu. Padahal dalam keadaan diinfus, dianjurkan jangan kena air. Tetapi bapak saya maksa terus.
Saya nggak bisa maksa. Ada dalam hati mau bentak-bentak ya gimana, dibentak juga nggak bakal paham karena sudah pendengarannya kurang jelas juga. Sudah ikuti aja wudu. Sampai akhir hayatnya jam 11 siang itu sudah hari Ahad, itu sudah minta, sudah sholat duhur belum. Aku pengen sholat duhur, belum bah, baru jam 11. Waktu itu zuhur kurang jam 12 kurang, tapi pengen sholat terus. Begitu sholat duhur masih bisa komunikasi, mau sholat, oh iya sholat berbaring. Sebelumnya sholatnya duduk, berbaring. Setelah itu tidak lagi bisa komunikasi. Sudah ada di situ, tapi beliau terakhir sholat duhur. Asarnya, maghribnya beliau tidak sholat karena sudah tidak sadar. Jam 2 siang masuk ICU. Nunggu itu jam 2 sampai maghrib, nunggu saudara-saudaranya dari Bogor datang. Setelah itu meninggal. Saya yang tadinya menjaga tidak sempat menjaga utuh karena sudah heroik saudara-saudaranya, adik-adiknya itu sudah mendekat, sama-sama berjuang mencoba mentalkinkan. Allah, saya sudah bergejolak, mata sudah pokoknya, wah ini sudah kerasa ini, sudah detik-detik. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Itu ayah, itu bapak. Bagaimana kalau wafatnya Rasulullah SAW yang begitu perannya untuk kita umatnya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat Nabi yang paling dekat, bahkan menjadi mertuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, seandainya diizinkan oleh Allah, aku mempunyai kekasih di dunia ini, maka engkau akan aku jadikan kekasihku, yakni Abu Bakar. Abu Bakar tidak bisa menolak. Ketika ucapan itu diucapkan, Abu Bakar sudah paham. Ada satu keistimewaan dari Abu Bakar adalah apa? Beliau ini cepat menangis, bukan lebay, bukan dia itu sangat peka, rasa simpatinya tinggi, empatinya tinggi. Ketika Rasulullah SAW mau meninggal, mau wafat, Rasul SAW menyampaikan, ini ada seorang hamba ditawari dunia, jahratud dunia, diberi perhiasan dunia atau mau apa yang ada di sisi Allah. Lalu orang itu memilih mau apa-apa yang ada di sisi Allah. Disampaikan di sana ada istri Nabi Aisyah, ada Abu Bakar dan beberapa sahabat. Mereka tidak paham, tapi Abu Bakar paham, sedih. Apa maksudnya? Bahwa seseorang itu memilih dekat dengan Allah, yakni wafat, mati, meninggal tidak bernyawa ya. Nabi mendengar itu, Abu Bakar sedih, sangat sedih. Dia meneteskan air matanya, tidak sanggup lagi. Tetapi tidak dia ungkapkan. Khawatir Siti Aisyah yang pada detik-detik terakhir itu memangku Rasul. Disebutkan bahwa dadanya berdekatan, di pangkuannya Aisyah, Rasulullah SAW itu mengembuskan nafas terakhir. Siti Aisyah itu yang mempunyai peran penting ketika detik-detik akhir wafatnya Rasulullah SAW. Ada Bilal, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau Umar itu di luar, yang ada dalam ruangannya itu Abu Bakar. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai kejadian detik demi detiknya. Saya mengutip dari kitab Sirah Nabawiyah, bagaimana 1 minggunya, 5 harinya, 3 harinya, 1 harinya, sampai terakhir sholat apa Rasulullah SAW memimpin, siapa yang menjadi makmumnya. Itu insya Allah akan dibahas besok, Rabu minggu depan. Sekarang persiapan untuk buka puasa. Nggih, ngeten nggih Bu ya. Sudah jam 6 ya? Pas kan? Kurang 2 menit. Kita baca ini aja ya, Allahumma innaka afuwun aja ya. Nggih.
Saya kira itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Rabu depan kita akan melanjutkan kisah wafatnya Rasulullah SAW. Subtemanya merasakan sakit sebelum wafat. Apa saja yang dirasakan Rasulullah SAW itu sebelum wafatnya, sakitnya seperti apa. Saya tutup dulu, baru nanti Allahumma innaka afuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu, mari saya pimpin atau pada bersama-sama? Bersama-sama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pripun? Azan? Oh, nggih. Ya doa Allahumma lakasum tuh. Oh, nggih, derek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo bismillah.